Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kamaludin, NIM E01221048, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam selama 1 semester, yang mana terdapat 11 materi yang masuk. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep hubungan dengan Islam. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah yang disusun dari kata la ilaha yang berarti tidak ada Tuhan, dan illallah yang berarti melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seseorang itu harus terlebih dahulu membersihkan diri dari segala macam Tuhan, sehingga yang ada dalam hatinya itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Selanjutnya, proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah paham kepercayaan, yaitu yang pertama dinamisme, percaya terhadap benda-benda gaib; animisme, percaya terhadap roh-roh gaib; politeisme, percaya terhadap dewa; dan monoteisme, mempercayai Tuhan itu satu, yakni Allah. Dasar ajaran agama Islam yakni ajaran tauhid, yaitu ajaran yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, tidak lebih apalagi kurang dari itu. Ilmu tauhid berhubungan dengan keimanan yang menyangkut tentang keesaan Allah, yakni keesaan Allah dalam zat-zatnya, keesaan Allah dalam berkehendak, keesaan Allah dalam penciptanya, dan keesaan Allah dalam wujudnya. Dalil mengenai konsep ketuhanan dalam Islam terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan dan mengingatkan kepada orang-orang yang telah menyekutukan Tuhan bahwa yang berhak disembah yaitu Zat yang Maha Esa, yaitu Allah. Dan di akhir ayat ini, Allah menegaskan kasih sayangnya terhadap makhluknya, terutama kepada yang durhaka kepadanya. Bila mereka bertaubat, maka Allah akan menerimanya dan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kedua, konsep Islam tentang komunitas sosial dalam masyarakat. Komunitas atau organisasi memiliki dua pengertian. Pengertian pertama yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat. Sedangkan pengertian kedua yaitu organisasi sebagai sebuah proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan, tujuan, dan cara penyelesaian yang sama. Salah satu perspektif Islam tentang komunitas atau organisasi yaitu Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan sekumpulan individu yang saling membantu dan bekerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan dan tugas dengan tingkatan struktur yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat komunitas atau organisasi dalam masyarakat, yaitu dapat menjadikan individu lebih jujur dan disiplin, serta terpelihara imannya karena selalu berada dalam pengawasan, serta untuk menguatkan kemungkinan dan pengelolaan kerja untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, prinsip dalam berkelompok atau berorganisasi yang harus diterapkan dalam Islam, yaitu memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan pemimpin yang baik, sehingga pemimpin itu dapat dicintai dan dihormati, serta senantiasa selalu siap mendukung dan taat kepada pemimpinnya dalam kebaikan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu agama Islam. Menurut Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH, Islam adalah sebagai agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek kehidupannya. Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Syarat menjadi Muslim yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seseorang itu wajib melakukan rukun Islam. Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran berisi pedoman serta teguran dan larangan agar manusia tidak tersesat di jalan yang salah. Yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perkataan, ataupun pengakuan atau takrir. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kebulatan
semua pendapat ahli ijtihad pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kias. Dari segi bahasa, kias adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dengan mempersamakannya. Sedangkan kias secara istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Baik, selanjutnya materi keempat, yaitu konsep hukum dan HAM dalam Islam. Hukum secara sederhana adalah sekumpulan ketentuan atau petunjuk-petunjuk untuk mencari sebuah keadilan. Sedangkan dalam Islam, hukum atau al-hukum secara etimologi dipandang setara dengan kata al-man'u atau cegahan dan al-fasl atau pemisahan dari keputusan. Hal ini disebabkan hukum yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan suatu tindakan sebagai cegahan untuk melakukan sebaliknya. Sedangkan HAM atau hak asasi manusia merupakan hak-hak setara yang dimiliki oleh setiap manusia. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia, dengan tentu saja tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap HAM atau hak asasi manusia. Penerapan hukum dan HAM dalam Islam dapat dilihat pada Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah An-Nisa ayat 92, di mana dijelaskan terdapat 3 konsekuensi ketika membunuh seseorang, yaitu kias, menuntut balas, diyat, mengganti rugi, ataupun keluarga dari pihak korban itu memaafkan sepenuhnya. Baik, selanjutnya materi kelima, yaitu kebudayaan Islam. Ada 6 teori terkait masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori India, teori Bangladesh, dan teori Cina. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat itu masuk diperkirakan sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat. Ya. Salah satu bukti dari teori Gujarat ini adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh serta tulisan Marco Polo. Selanjutnya teori Persia yang diperkirakan itu masuk sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Yang buktinya yaitu adanya peringatan 10 Muharram. Selanjutnya yang ketiga, teori Mekah yang diperkirakan Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para musafir Arab. Selanjutnya yang keempat, teori India yang diperkirakan itu masuk sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari India. Dan yang kelima yaitu teori Bangladesh yang diperkirakan itu masuk sekitar abad ke-9 Masehi. Dan yang terakhir teori Cina yang diperkirakan masuk sekitar abad 11 Masehi yang dibawa oleh para saudagar dari Cina. Dan selanjutnya metode penyebaran Islam di Indonesia ada 6, yaitu saluran pendidikan, saluran pernikahan, saluran perdagangan, saluran pendidikan, saluran pernikahan, saluran perdagangan, saluran politik, saluran kesenian, serta ajaran tasawuf. Macam-macam kebudayaan Islam yang ada di Indonesia yaitu ada tradisi tabok atau tabuik atau tabot, serta budaya tumpeng, tradisi halal bihalal, dan masih banyak tradisi lainnya. Baik, selanjutnya materi ke-6 yaitu konsep manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu jasad dan juga jiwa. Secara khusus, manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia, makhluk yang bertanggung jawab, serta khalifah dan hamba Allah. Tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk menyembah Allah. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai abdun adalah menaati tanda-tanda pengaturan Allah dan siap melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu ibadah kepada Allah.
Untuk memenuhi misi itu, maka manusia bertanggung jawab untuk mengendalikan jiwa dan mengelola potensi pikiran dan hatinya. Manusia hakikatnya adalah makhluk biologis, psikologis, dan sosial yang memiliki predikat, salah satunya memiliki predikat statusnya di hadapan Allah sebagai hamba dan juga khalifah. Rasa agama dan perilaku keagamaan merupakan pembawaan dari kehidupan manusia, atau dengan istilah lain dikenal dengan sebutan fitrah manusia. Materi ketujuh yaitu Islam dalam moralitas. Moral dalam Islam identik dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu suatu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan atau tanpa dibuat-buat. Moralitas Islam mengatur kehidupan manusia semasa di dunia dan juga sebagai persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Perilaku manusia dengan kategori baik disebut akhlak mahmudah atau terpuji, sedangkan perilaku manusia yang buruk disebut akhlak mazmumah atau tercela. Setiap perilaku umat Islam baik secara individu ataupun kelompok harus berdasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Moralitas dalam Islam adalah kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik dan dapat mengontrol diri. Dan kita pun juga sudah, saya yakin kita sedari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita sehingga kita memiliki moral dan akhlak yang bagus atau terpuji. Materi ke-8 yaitu etika moral dan akhlak. Etika moral dan akhlak tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Baik, pertama saya akan menjelaskan persamaan antara etika moral dan akhlak. Persamaannya yaitu pertama, etika moral dan akhlak itu membahas ide, tujuan, alasan, hujah ataupun motif perilaku manusia. Serta etika moral dan akhlak merupakan perilaku normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Objek dari etika moral dan akhlak ini adalah perbuatan manusia yang di dalamnya yaitu baik dan buruk. Lihat dari definisi peranannya, etika dan moral dan akhlak ini dapat dikatakan bahwa mereka ini sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan. Sedangkan perbedaan antara etika moral dan akhlak itu dilihat dari maknanya. Etika itu maknanya dia adalah ilmu tentang baik dan buruk, sedangkan moral dia adalah nilai atau ketentuan baik dan buruk. Sedangkan akhlak adalah perangai atau perbuatan manusia. Kemudian perbedaannya dilihat dari sumber atau dasarnya. Etika dan moral sumber atau dasarnya itu adalah dari adat istiadat. Sedangkan akhlak itu sumbernya itu dia dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perbedaan ini dilihat dari sifat atau nilainya. Etika dan moral itu dia lokal atau temporer, sedangkan akhlak itu universal atau abadi. Kaitan antara agama dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode masa kejayaan Islam itu terjadi rentang tahun 650 sampai 1250 di bawah masa kejayaan Abbasiyah yang dijuluki Islam Golden Age. Kota-kota yang menjadi pusat peradaban Islam yaitu Cordoba, Kairo, Damaskus, dan juga Baghdad. Tokoh-tokoh penting yang berasal dari Islam yaitu Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ma'mun, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya setelah Islam mengalami masa kejayaan ini, akan tetapi setelahnya Islam mengalami masa kemunduran yang terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya salah satunya itu karena terjadinya kemerosotan moral serta kesalahan dalam berpikir. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karena terjadi serangan asing serta banyaknya serangan dari luar. Tentu tanpa agama dan pendidikan yang baik, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang anarkis serta pemerintahan itu akan otoriter dan oligarki. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi tinggi, serta sosok pemimpin yang adil dan mengayomi. Dan kesadaran masyarakat itu sendiri akan pentingnya pendidikan. Di balik banyaknya muslim saat ini, akan tetapi kebanyakan di antaranya itu justru terpengaruh budaya luar, baik budaya barat ataupun mungkin sekarang itu ada budaya dari daerah Korea Selatan yang terkesan liberal. Sungguh ini adalah kenyataan yang sangat ironi, namun inilah kenyataannya sekarang. Lantas, untuk mencegah hal ini, kita itu harus berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama, serta memperkuat fondasi iman dalam diri, dan kita itu harus memberi edukasi Islam kepada generasi berikutnya. Selanjutnya materi ke-10, yaitu Islam dalam kajian disiplin ilmu. Menurut Al-Quran, ilmu adalah suatu keistimewaan pada manusia yang menyebabkan manusia itu unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya. Di dalam Al-Quran, perkataan tentang ilmu sendiri itu tertera sebanyak 854 kali, karena seringnya disebutkan ilmu tentang ilmu ini di dalam Al-Quran, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Abdul Qadir sendiri menyebut bahwa hukum mencari ilmu yaitu wajib, sunnah, dan haram. Wajib, para ulama sendiri membaginya menjadi wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu adalah wajib yang ditujukan pada individu, sedangkan wajib kifayah itu adalah wajib yang ditujukan pada kelompok. Selanjutnya, dalam menuntut ilmu, Islam mengajarkan kita untuk berpedoman pada Al-Quran, hadis atau sunnah, serta ijma atau kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nasir ad-Din sendiri menjelaskan ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang menjelaskan yang diwajibkan atas tiap individu, contohnya adalah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu ilmu yang wajib diwajibkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang merupakan seseorang atau sekelompok orang, maka kewajiban ini akan gugur pada masyarakat lain dalam daerah tersebut. Misalnya itu adalah selanjutnya sistem politik Islam dan demokrasi. Konsep sistem politik Islam adalah konsep politik yang bersifat majmuk, karena sistem politik Islam lahir dari pemahaman seseorang terhadap Al-Quran berdasarkan kondisi kesejarahan dan konteks persoalan masyarakat para pemikir politik. Politik tentu mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Islam sendiri tidak memisahkan soal keduniaan dan keagamaan dengan politik. Justru politik ini dianggap sebagai wasilah atau jalan yang membawa kepada maksud tercapainya matlamat memartabatkan agama. Prinsip-prinsip dasar politik Islam yaitu musyawarah, keadilan, kebebasan, amanah, dan persamaan. Konsep demokrasi dari rakyat untuk rakyat menjadi rujukan banyak negara di dunia untuk diterapkan. Dalam tataran Islam lebih memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu tidak mengartikan manusia atau individu-individu dalam suatu komunitas itu sebagai rakyat, melainkan umat. Karena pengertian umat itu jauh lebih bernilai, lebih dihargai, serta memiliki kesetaraan dengan posisi yang sama di hadapan manusia lainnya. Sekian ringkasan materi dari saya tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.